Ya. Baik, Ibu minta tolong untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Minta tolong dengan Ibu Balda untuk memimpin dengan anak saya Balda untuk memimpin Ya, Ibu. doa. Ya, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Sejenak menundukkan kepala menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Balda ya udah mimpin kita dalam doa. Ya, hari ini sebelum kita mulai materi kita, apa ada yang dipertanyakan tentang materi minggu lalu? Tidak ada, Ibu. Iya, kalau tidak ada, baik kita mulai materi kita yang baru dengan materi yang baru itu materi pokok kita peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, kemudian submaterinya kreativitas. Nah, materi kita ini terambil dari bab 3 ya, dengan kompetensi dasar 3.3 memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial budaya Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Ibu selanjutnya akan membaca tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu minta dari anak-anakku untuk membaca yang satu, tujuan pembelajaran kita yang pertama, si Ratna. Nah, gimana Ratna? Bisa lihat layar? Sebentar ya. Bu, ya. Diperbesar bisa, Bu. Maaf, ya, mata saya tidak lihat. Ya, sebentar sayang ya. Ya, sudah lihat? Sudah, Bu. Ya, tolong baca yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia dengan benar dan tepat. Iya, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua, Ibu minta Ana untuk membacanya. Bagaimana Ana dengar suara Ibu? Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kreativitas dengan benar dan tepat. Ya. Yang ketiga, Balda. Dengar suara saya, Balda? Iya, Bu. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ciri seseorang yang dikatakan kreatif dengan benar dan tepat. Iya, bagus sekali. Yang terakhir, Putu. Tetrasnya. Loh, berapa sangkarnya? Bagaimana Putu? Dengar suara Ibu? Berapa sih? Enggak dengar? Berapa? Putu. Hah? Ya, baik, akan Ibu baca sendiri ya yang terakhirnya. Dua yang terakhir, Ibu meminta peserta didik untuk mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia dengan baik. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu akan kasih tahu dulu metode dan cara-cara penilaian yang akan Ibu ambil pada hari ini. Penilaian yang akan Ibu ambil ya tertulis dengan tidak tertulis atau tes dengan non tes. Kalau non tesnya kita ambil dari kegiatan diskusi kalian. Kalau tesnya nanti ada beberapa soal yang akan Ibu kasih dibagikan ke untuk tugas kalian lewat WA group. Bagaimana? Sudah masih ada WA group kalian? Sudah ada ke rumah? Ada, belum? Masih, Bu. Ya, bagus. Enggak, aku mau lihat dulu. Seperti yang kita ketahui ya, kalau laku enggak apa-apa.
Habis jual juga kemarin. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang selalu nanti aja bertambah ya. dengan kualitas yang lebih Yuk. bagus. Hah? Sehingga sebagai produsen Diambil sama perlu orang ada Tanjung inovasi dalam memproduksinya. Aku gagal Nah, ngepurkan. untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang sangat bervariasi, tentu saja membutuhkan Belum saya beli kemampuan sama pengusaha Mortis, Bu. untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan kreatif. Nah, itu Aku peliharain aja yang inti-inti gada-gada aja keterkaitannya dengan materi kita Itu pada banyak hari sekali ini tiap tentang hari. kreativitas. Ya. Nah, jadi Iya. pengertian peran Oke. kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia adalah bagaimana seorang wirausaha mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, kemudian untuk mengurangi pengangguran serta bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kemudian apa yang dikatakan kreativitas? Nah, kreativitas itu ialah kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Jadi bagaimana kemudian yang ketiga, bagaimana ciri-ciri seseorang yang dikatakan kreatif tadi. Nah, ciri-ciri seseorang yang dikatakan kreatif tadi ya, dia punya rasa ingin tahu yang kuat. Ya, kemudian banyak ide, kemudian banyak gagasan. Pokok masih banyak lagi ciri-ciri orang yang dikatakan kreatif. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan baca langkah-langkah pembelajaran kita ya. Yang pertama nanti akan Ibu tampilkan gambar. Kalian mengamati gambar. Kemudian mengerjakan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kita diskusi, yaitu diisi dengan tanya jawab nanti. Kemudian presentasi oleh kelompok masing-masing. Yang terakhir kita evaluasi dan kemudian kita simpulkan. Iya. Sebelum kita diskusi, mari kita bagi kelompoknya dulu ya. Nanti setelah kita simak gambar, kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 Ana dan kawan-kawan. Ibu yang tentukan langsung ya, karena kita menyikat waktu nih. Kelompok 2 Iputu dan kawan-kawan. Kelompok 3 Mas Tora. Kelompok 4 Ratna dan kelompok 5 Balda. 100 kan? Oke, yuk. Sekarang Ibu minta kita sama-sama menyimak atau melihat itu gambar dulu. Ada gambar 1, ada gambar 2, dan gambar 3 terkait dengan materi kita. Bagaimana? Nah, Ibu persilahkan kepada kalian yang sudah terbentuk kelompoknya tadi ya, baik itu kelompok 1, 2, 3, 4 tadi untuk menyimak itu gambar ya. Nah, gambar nomor 1 itu Ibu minta kalian presentasikan nanti ya. Gambar nomor 1 itu gambar apa, terbuat dari bahan apa, kemudian begitu juga gambar kedua dan gambar ketiga. Itu semua hasil daripada kreativitas anak bangsa yang mana tujuannya itu semua untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Ya, itu saja dulu ya. Ibu kasih kesempatan untuk kalian untuk diskusi dulu. Kurang lebih sekitar 10 menit Ibu kasih ya. Silahkan kalian kerjakan diskusinya.